بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Ikhwan fillah azakumullah, dijelaskan pada majelis yang pertama, pihak pertama yang bertanggung jawab penuh terkait dengan tarbiyah anak-anak adalah orang tuanya. Dijelaskan beberapa hal penting dalam mentarbiyah anak yang disebutkan dalam Quran dan hadis. Dari sini pentingnya at-ta'awun baina zawjain fi tarbiyati auladihim. Urgensi ta'awun pasutri dalam mentarbiyah putra-putrinya. Keumuman ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka satukan pikiran, satukan ide, satukan target, satukan pilihan terkait dengan tarbiyah anak-anaknya, supaya dipikir bersama, diurus bersama, ditanggung bersama-sama. Juga barakallahu fikum, terkait dengan pasutri dan tarbiyah anak-anaknya, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah mereka mampu secara mandiri mentarbiyah putra-putri mereka. Maka mas'uliyah tarbiyah di pundak mereka secara mandiri tanpa perlu pihak luar dalam tarbiyah ini. Pasutrinya Masya Allah punya ilmu, punya kemampuan dalam tarbiyah ini, nggak masalah, dikarenakan mereka adalah mas'ul pertama. Atau yang kedua, bertawun dengan pihak yang lain, bertawun dengan lembaga-lembaga tarbiyah Islam, lembaga tarbiyah diniyah. Kalau salafiyin, lembaga tarbiyah salafiyah yang diampu oleh para ustadznya, para murabbinya, para mudarisnya, mudarisahnya. Dan ini yang paling banyak, yang paling mayoritas. Dibahasakan nyekolahkan anaknya, mondokkan anaknya untuk belajar. Tidak ada masalah. Termasuk at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Yang penting orang tua tadi paham, menyadari mas'uliyah pertama dan utama mereka. Ketika mereka bertawun dengan para murabbin, para mudarisin, para du'a, asatidzah, maka harus support, bersinergi dengan lembaga tarbiyah tadi untuk perkembangan tarbiyah putra-putrinya. Ada perhatian di situ, ada ta'awun di situ, ada koordinasi yang baik di situ. Dari sini khonafidina kita bisa tahu bahwa al-mas'ul tsani, mas'ul kedua, penanggung jawab kedua dalam tarbiyah adalah para ulama. Wa man yaqumu maqamahum, para ulama dan yang menduduki posisinya para ulama di tempatnya masing-masing. Para duat ilallah, para asatidzah,
para ustadzah, para mudarisin, para muallimin, para murabbin. Dan para ulama ini meneruskan tugasnya para anbiya wa rusul alaihi wassalam. Di masa nubuwah, penanggung jawab tarbiyah adalah para nabi dan para rasul. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW, pasca wafatnya beliau, dilimpahkan kepada pewaris-pewaris nabi, pewaris-pewaris rasul, yakni para ulama. Para ulama di masing-masing negeri mas'ul berikutnya terkait dengan tarbiyah. Kalau mereka bukan semata-mata mentarbiyah putra-putri mereka sendiri, tapi juga mentarbiyah auladul muslimin, anak-anak kaum muslimin, syababul muslimin, pemuda-pemudi muslimin, dan muslimin secara umum, rijaluhum wa nisa'uhum, yang laki, yang perempuan, kibaruhum wa sigharuhum, yang tua, yang muda, lebih luas cakupannya. Wa hakadha yang yaqum maqamal ulama, yang posisinya di makamnya para ulama dengan skalanya, dengan kelasnya di tempatnya masing-masing. Du'at ilallah, satidah, darisin, mu'allim. Mereka juga tidak hanya memperhatikan tarbiyah anak-anak mereka sendiri, namun juga berta'awun untuk mentarbiyah auladul muslimin, syababul muslimin, muslimin secara umum. Luas cakupannya. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad SAW memberikan perintah kepada para sahabat yang hadir ketika haji wada untuk menyampaikan kepada gaib. Setelah beliau berkhutbah di Ayyamu Mina, di haji wada, di hadapan para sahabatnya, beliau mengatakan setelah itu, ala liyuballighi syahidul ghaib, ala liyuballighi syahidul ghaib. Perhatikanlah hendaklah yang hadir, yang menyaksikan peristiwa ini, menyampaikannya kepada yang gaib, yang tidak hadir. Namanya tabligh, namanya dakwah. Dibahas di awal, tabligh, dakwah termasuk tarbiyah. Amar ma'ruf, tarbiyah. Nahi mungkar, tarbiyah. Namun lebih luas cakupannya. Tarbiyah anak mereka dan muslimin secara umum. Juga dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As, kalau meridainya, Rasul mengatakan dalam sabda sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Khitabnya kepada kaum muslimin yang punya ilmu, meskipun ilmunya satu ayat. Barakallahu fikum. Maka ayat wa hadis yang menerangkan tentang perintah berdakwah, perintah amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk dalam bab ini. Perintah mentarbiyah. Barakallahu fikum. Tarbiyah itu dakwah khusus, spesialis, ada pendidikan, kaderisasi, perbaikan secara langsung. Barakallahu fikum. Sehingga mas'ul yang berikutnya adalah dzu ilmin, yang memiliki ilmu syar'i. Di satu sisi wazifah, tugas mereka. Di sisi yang lain itu merupakan konsekuensi ilmu yang mereka pelajari, ilmu yang mereka amalkan, disampaikan, disebarkan, didakwahkan. Dan untuk i'tizar amam Allah, meminta uzur di hadapan Allah Jalla wa Ala, sudah menyampaikan amanah ini, sudah menyampaikan risalah ilmu ini dengan tabligh, dengan dakwah, dengan tarbiyah. Ini besar pahalanya. Sebagaimana ma'ruf terkait dengan dakwah ilallah, besar pahalanya. Yang jelas harus tarbiyah sahihah, tarbiyah diniyah islamiyah sahihah, jangan tarbiyah dhalalah. Rasul menjelaskan dalam hadis,
mengingatkan ada dua model dakwah dan tarbiyah. Satu dihasung, satu dikecam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak orang lain menyeru kepada petunjuk, bimbingan, ilmu, maka dia dapat pahala. Dan pahala orang-orang yang mengikuti mereka. Pahala semisal pahala orang-orang ikut dengan dia dari kalangan mereka. Dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Dapat pahala jariyah dengan ini. Dikarenakan tarbiyah huda, dakwatul huda, dakwatul sunnah, tarbiyah hak, dakwatul hak. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Namun barang siapa yang menyeru kesesatan, mendakwakan kesesatan, tarbiyah dhalalah, maka atas dia dosanya dan semisal dosa-dosa orang yang ikut dengan dia, dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dosa jariyah. Sehingga pastikan dakwanya hak bukan dhalalah, tarbiyah sunnah bukan tarbiyah dhalalah. Mereka adalah mas'ul. Dan ingat, mas'uliyahnya a'am wa ashmal, lebih luas, lebih umum dibandingkan dengan mas'uliyatu zaujain. Kalau pasutri, anak-anak mereka. Kalau bapak pendidikan, ya, itu umum, meliputi anak-anak mereka juga anak-anak kaum muslimin, anak didik. Barakallahu fikum. Wadah insyaallah ya. Maka ulama mas'ul, asatidzah mas'ul, du'at ila Allah mas'ul. Yang punya ilmu, punya kemampuan tarbiyah, para murabbun, mudarrisun, muallimun, darisat, mas'ul. Anda diminta pertanggungjawaban terkait dengan masalah ini. Penanggung jawab tarbiyah di pundak Anda masing-masing. Barakallahu fikum. Juga terkait dengan ini, apa yang disampaikan sebelumnya berlaku bagi para duat tadi. Ibda' binafsik. Mulailah dengan diri kamu sendiri. Kun qudwatan litullabik wa mustama'ik. Kamu harus menjadi panutan, teladan yang baik, contoh yang baik bagi murid-muridmu, anak didik kamu, masyarakatmu, mad'unya kamu. Penting tarbiyah dengan keteladanan. Dikasih contoh langsung, bukan semata-mata omongan-omongan teori-teori, bukan semata ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, muhadharah-muhadharah, tausiah-tausiah. Kasih contoh. Namanya qudwah hasanah bil amal. Terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, semuanya. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah ahammiyatut ta'awun bainad du'at. Urgensi pentingnya ta'awun antar para dai. Ini sangat penting sekali. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah punya risalah khusus tentang at-ta'awun bainad du'at atau atharut ta'awun bainad du'at. Efek positif ta'awun para dai. Harus ta'awun dikarenakan tarbiyahnya luas, dakwanya luas, yang diurus banyak. Harus berta'awun, gotong royong, saling support, saling membantu. Yang pertama mengamalkan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan yang kedua adalah untuk meringankan beban. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah untuk membentuk muamalah baik,
interaksi yang bagus antar para dai. Ta'awun. Di masing-masing tempat ta'awun antara duat, muallimin, darisin, murabbin, musyrifin, laki perempuan. Ta'awun. Serta dengan tempat yang lain, baina duat, ta'awun bainahum. Satu akidah, satu manhaj dalam dakwah, ta'awun fima bainahum. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam buku itu memberikan tanbih kepada para duat. Tanbihnya adalah fokus pada maslahatud dakwah. Tidak boleh memerhatikan semata-mata maslahatun nafsih. Anda berdakwah lillah, Anda tarbiyah lillah, dan juga untuk perbaikan umat, untuk mentarbiyah aulad, mentarbiyah syabab, mentarbiyah kaum muslimin menjadi yang saleh dan salihat. Maka kedepankan masalah dakwah, bukan masalah diri kamu pribadi. Itu tetap keras sama Syekh Ibnu Utsaimin. Masalah dakwah, masalah dakwah. Dakwah itu bukan ajang menggapai ya tendensi pribadi, masalah pribadi. Tarbiyah dan dakwah bukan ajang untuk riasa, zi'ama, kepemimpinan, kedudukan, posisi, mencari pengikut, sanjungan, pujian. La. Itu semuanya masalah nafsiyah, duniawiyah. Maslahat pribadi dan duniawi dikecam dalam bab ini. Tidak boleh ada dalam bab ini. Itu mengurangi keikhlasan, memudarkan ketulusan dalam perkara dakwah. Ta'awun, na'am, tapi ingat maslahat dakwah mengedepankan. Terwujud ketika masing-masing ustadznya, masing-masing da'inya ikhlasun niyah fi hadhil majal, ikhlas niatnya, tulus niatnya di bab tarbiyah ini. Sama-sama ingin menggapai ridhonya Allah Jalla wa Ala, sama-sama ingin meraih pahala min Allah Jalla wa Ala, sama-sama kepingin al-jannah, surga Allah Jalla wa Ala. Ketika ikhlas dan tulus, akan mudah ta'awunnya. Agak muhim jiddan. Supaya tarbiyahnya indah, supaya tarbiyahnya kokoh dan kuat, supaya tarbiyahnya langgeng, berkesinambungan, kontinu, berkembang. Barakallahu fikum. Ta'awun alal birri wat taqwa, kedepankan masalah dakwah, bukan pribadi. Ikhlaskan niat yang tulus. Barakallahu fikum. Tambahkan lagi qanamtinasakumullah, pentingnya saling menghormati di kalangan para duat, para murabbin. Ya, menghormati satu sama lain, memuliakan satu sama lain. Tidak boleh individu dai merasa yang paling berilmu, merasa yang paling senior, merasa yang paling berjasa. Lah, itu enggak ikhlas. Sehingga sama-sama saling mensupport. Yang senior, yang junior, yang alim, bawahnya lagi saling support. Sekali lagi, untuk kebaikan dakwah dan tarbiyah, untuk perbaikan anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudi kaum muslimin, umat Islam secara keseluruhan, bukan pribadi. Jaga ukhuwah, jaga koordinasi, tasyawur, wahakala. Itu dimasukkan dalam pembahasan fiqh dakwah. Da'inya harus hakim, bijak, harus halim, santun, sabar, harus berilmu, wahakala. Itu yang mereka yang beliau ingatkan terkait dengan para duat ilallah barakallahu. Ini terkait dengan nama baik dakwah Islam, tarbiyah salafiyah. Keberlangsungan dakwah Islam, dakwah salafiyah, tarbiyah salafiyah. Barakallahu fikum. Ta'awun
Kemudian bagi orang-orang tua, pasutri yang menempatkan anak-anaknya di lembaga tarbiyah salafiyah, diampu oleh para duatnya, harus at-ta'awun bainal awliya'i wad duat. Sinergi antara waris santrinya, orang tua anak-anak dengan para dai-nya, para ustadznya, para pengampunya. Sinergi, tahun, koordinasi yang baik antar orang tua kandung dengan guru-guru mereka. Alal birri wa taqwa, untuk kemaslahatan sang anak dididik bersama-sama, diperhatikan perkembangannya bersama-sama, ada trouble dibereskan bersama-sama. Hakala. Juga dengan kemudian ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Barakallahu fikum. Jangan sampai orang tua ini lepas tangan, atau orang tua nggak butuh dengan para duat, bahaya. Jangan pula para duat, para mudarisin, para muallimin, ngambil anaknya nggak ngurusi orang tuanya. La komunikasi wala syai'. La, itu anak orang. Ta'awun harus. Baina duat, iya. Ta'awun antar para pengajarnya, para pengampunya dengan wali-wali muridnya. Sehingga terbina tarbiyah aulad yang bagus, tarbiyah syabab yang bagus. Ditangani bersama-sama, gotong royong dalam bab ini. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Untuk para dhu ilmin, ulama, duat, mereka punya wewenang. Ya, punya wewenang yang berkaitan dengan babut tarbiyah wa dakwah. Ketika ranahnya dakwah, ranahnya tarbiyah, maka para duat bisa berbicara, bisa tampil punya kewenangan. Min hadzal bab dimasukkan dalam bab ini adalah al-iqab wal 'uqubat. Dalam perkara tarbiyah ada hukuman, ada iqab, kan gitu ya. Bagi anak didik yang dianggap kurang tepat atau yang melanggar. Ini wewenang para pendidik. Mereka punya kewenangan untuk ini. Dalam tarbiyah ada namanya uqubat, iqab untuk anak didik. Barakallahu. Yang pertama, iqabnya mendidik, bukan menghancurkan, bukan menghinakan. Dua, iqabnya dari mulai paling ringan, baru setelahnya lagi. Yang ketiga, bentuk iqabnya itu ranah para pendidik. Tidak boleh mengiqab hal-hal yang itu merupakan ranahnya para umara, waliul amr. Bedakan. Memenjarakan santri, oh, bukan wewenangnya para pengajar. Itu wewenangnya siapa? Pemerintah. Ya. Eksekusi, apa lagi itu? Pemerintah. Hal-hal yang merupakan kewenangan pemerintah, maka serahkan kepada waliul amr. Para duat nggak boleh cawe-cawe. Pahami ranah masing-masing, pahami makamnya masing-masing. Kami para dai punya wewenang di makam dakwah dan tarbiyah. Mereka para wulatul umur, para umara punya kewenangan dalam semua hal minha dakwah. Jangan sampai kebablasan. Kewenangan pemerintah diambil alih oleh para du'a dengan tanpa izin pemerintah. Hadalah yajuz. Intinya para dai, para ustaz, ini mas'ul barakallahu. Ya, maka masing-masing antum yang punya tarbiyah di masing-masing tempat, maka antum, para asatidahnya, para mudarisinya, para ikhwah, semua harus bersinergi, gotong royong, berkoordinasi untuk merintis, mewujudkan, mengembangkan tarbiyah yang ada. Yang dengan ilmu, yang dengan harta, yang dengan ide, yang dengan pikiran,
yang dengan fisik, dengan apa yang dia bisa. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk tarbiyah diniyah Islamiyah salafiyah. Barakallahu fikum. Perhatikan poin-poin di atas. Di sini para ulama membahas cukup panjang dan bukan makom kita terkait dengan masalah bi'atu tarbiyah, lingkungan lembaga tarbiyah. Itu sendiri ya pembahasannya panjang. Terkait dengan pendidiknya, murabinya, terkait dengan murid-muridnya, terkait dengan suasana lingkungannya, bangunannya dan segala macamnya dibahas panjang oleh para ulama dalam bi'atu tarbiyah, lingkungan tarbiyah. Bukan pembahasan kita fokus pada pembahasan mas'ul. Tarbiyah tanggung jawab siapa? Orang tua pertama. Tarbiyah tanggung jawab siapa? Para murabbi, para duat, satidah, ulama, ya, mudarisin, mudarisat, yang punya ilmu tanggung jawab. Bab ta'awun tarbawi, semua kaum muslimin terlibat ta'awun tarbawi di situ. Ta'awun tarbawi di situ dengan harta, dengan apa yang dia bisa. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, tarbiyah tanggung jawab siapa? Secara umum, tarbiyah itu tanggung jawab pemerintah. Kalau pemerintah, kewenangannya mutlak dalam semua hal. Ranah wilayah kepemimpinan pemerintah, ranah dakwah dan tarbiyah pemerintah. Disebutkan oleh para ulama terkait dengan pembahasan pemerintahan, kitab al-ahkam sultaniyah dan segala macamnya, dan juga dimasukkan dalam buku-buku akidah, buku-buku manhajiyah terkait dengan waliul amr, disebutkan tentang tugas pemerintah, hak rakyat. Minha hifdzuddin, tugas kewenangan pemerintah, haknya rakyat adalah menjaga agama ini. Dan semua yang terkait dengan diniyah dijaga dari musuh-musuh agama yang melempar syubhat, dijaga dari ahlul bid'ah wal ahwa, orang yang menyimpang, yang melemparkan paham-paham radikal, dijaga dari kaum fasik, para fujar yang menebarkan syahwat, pes. Mereka punya wewenang untuk menepis mereka, membantah mereka, bahkan menghukum mereka dengan berbagai macam hukuman yang ada. Mereka yang punya kewenangan. Tugas mereka adalah nasruddin, nasrul ulum syar'iyyah, menyebarkan agama Allah, menyebarkan ilmu syar'i. Itu para penguasa. Tugas mereka terkait dengan hal-hal yang diperlukan oleh kaum muslimin dalam agama mereka, ilmiah mereka, amaliyah mereka. Bangun masjid, pemerintah. Bangun sekolah-sekolah Islam, mahat-mahat, pemerintah. Pemerintah. Bahkan bisa punya kewenangan terkait dengan masalah siapa pendidiknya, siapa pengajarnya, apa kurikulumnya. Semua kewenangan pemerintah. Yang penting syar'i, yang penting tarbiyah salafiyah syar'iyah, gak ada mukhalafah padanya. Dipenuhi amanahnya, besar pahalanya. Dilanggar amanahnya, terbalik, memberikan tarbiyah munharifah, besar dosanya di budak mereka. Kalau pemerintah dalam semua hal, dari mulai sarprasnya, dari mulai semuanya, itu kewenangan pemerintah. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, mas'ul berikutnya dengan jangkauan yang begitu luas adalah umara. Kalau dahulu dikatakan para anbiya wa rusul, nabi dan rasul, pemimpin umatnya masing-masing. Di zaman di masa Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad yang pertama. Lalu dilimpahkan kepada khulafaur rasyidin. Daulah yang ada, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, lalu dibebankan kepada semua waliul amr, hukamul muslimin di masing-masing negara mereka. Bab dakwah Islam, tarbiyah Islam dan semua yang terkait dengannya
Itu kewenangan para penguasa. Penguasa punya kewenangan menghukum dengan hukuman-hukuman mereka. Penjara, pukul, cambuk, pemerintah. Bisa. Barakallahu fikum. Dipahami? Ini kalau bahasa kita, pemerintah harus hadir dalam perkara tarbiyah muslimin, dakwah kaum muslimin. Hadir terkait dengan fasilitasnya, kemudahannya. Bahkan ketika umaroknya tadi berilmu, umarok plus ulama tampil langsung mentarbiyah masyarakatnya, warganya dengan ilmu, bla bla bla. Sebagaimana dahulu para umar kaum muslimin, juga para ulama. Kalau seperti ini bersinergi antara umara dan ulama untuk tarbiyah Islam itu luar biasa. Efek yang sangat besar terkait dengan tarbiyah kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudi kaum muslimin. Ini lebih luas lagi skalanya para Bapak. Ini terkait dengan tanggung jawab dakwah dan tarbiyah. Ketika di sebuah negara, di sebuah bangsa ada regulasi pemerintah, SK pemerintah, semua diatur pemerintah, sabina wa ta'ala. Harus kamu taati, harus kamu penuhi. Barakallahu fikum. Ini dai-nya. Sabina wa ta'ala. Kamu bukan dai yang ditunjuk, tidak boleh bicara, jangan bicara. Selama ada dai-dai yang lain tunjuk, maka sebagai fardu kifayah gugur kewajiban atas Anda. Paham ya? Kalau pemerintahnya memiliki regulasi mengatur bab dakwah, bab tarbiyah. Sami'na wa ata'na. Ceramah. Enggak boleh ceramah. Sami'na wa ata'na. Kata para ulama, selagi masih ada yang lainnya yang ditunjuk dan cukup, maka yang lain gugur kewajiban. Saya mengatakan, apa ini dakwah ilallah? Apa ini enggak boleh? Hati-hati. Jangan melawan pemerintah. Itu bukan prinsip para salaf. Ingat, sekali lagi saya tekankan, ketika pemerintah, penguasa sudah punya regulasi terkait dengan tarbiyah dan dakwah, ikuti regulasi ini. Sami'na wa ta'na selama perkaranya mubah dan syar'i, bukan dalam perkara maksiyah. Kalau saya contohkan, boleh talim, nggak boleh, ya harus berhenti, menang terakhir. Ada kebijakan semua ulama negeri tidak boleh keluar negeri untuk dakwah. Dalam negeri, sami'na wa ta'na, nggak boleh keluar. Antum keluar dakwah itu nggak mentaati pemerintah. Hati-hati. Ada yang seperti itu. Ketika penguasa dan pemerintahnya barakallahu fikum memberikan keleluasaan kepada kaum muslimin untuk mengelola tarbiyah mereka, lembaga tarbiyah mereka, luar biasa, nyaman. Dikasih kebebasan dan dikasih regulasi pemerintah. Dan itu yang alhamdulillah berlaku di negara kita. Ada yang negeri yang swasta. Yang swasta dikasih berbagai banyak pilihan yang ada. Mau formal, non formal, dikasih keleluasaan. Yang non formal dia diformalkan, dimuadalakan, masya Allah. Itu kemudahan dari pihak pemerintah. Ikuti regulasi yang ada. Dikarenakan mereka mas'ul dalam perkara ini. Jangan mengatakan urus pemerintahan saja, ada apa cawe-cawe bab tarbiyah dan dakwah, tugasnya kami para ulama. La. Ulama iya. Kalau ulama berbatas pada ranah tarbiyah dan dakwah. Tak boleh masuk pada ranah pemerintah illa biizin. Harus dengan izin. Tapi kalau umara, waliul amr, itu semuanya ranah mereka. Duniawiyah, diniyah, semuanya mereka yang punya ranah. Dipahami ya? Ketika mereka hadir, alhamdulillah, ikuti regulasi yang ada, sami'na wa ta'na dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah untuk maslahat bersama. Barakallahu fi. Ngono ya? Ada sertifikasi ustaz yang adakan pemerintah,
harus ada ini, ikut supaya kamu bisa berdakwah. Ini masih wacana ya? Masih wacana ya? Belum direalkan ya? Kalau direalkan, sami'na wa ata'na. Kalau kamu tidak kepingin ya sudah, nggak usah berdakwah. Udah fardu kifayah cukup. Antum ngaji lagi, taklim lagi, kerjakan yang lainnya. Nah, kalau kepingin tampil dalam dakwah untuk bertahun, sertifikasi. Agak kalau ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah kemudahan dari pemerintah kita, barakallahu. Sen juga dihasung untuk para umara kita, para pemerintahan kita dalam bab ini diminta untuk bersinergi dengan para ulama. Namanya ta'awun bainal umara'i wal ulama. Itu dengan kuman ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini kalau bersinergi ikhwan itu luar biasa. Dari faqih dan imati dibenarkan tarbiyahnya, tarbiyah sunnah, tarbiyah salafiyah, tarbiyah haq. Barakallahu fikum. Hadza huwa, ini berkaitan dengan tema yang diangkat pada kesempatan kali ini. Tarbiyah tanggung jawab siapa? Banyak pihak dengan makomnya masing-masing. Orang tua, na'am. Masing-masing muslim, na'am. Para duat, na'am. Ulama, na'am. Umara, ya. Dengan makomnya masing-masing. Barakallahu fikum. Maka tunaikan mas'uliyah dengan amanah, dengan ikhlas, terus dan jujur. Yang diharapkan mardatillah, sehingga ketika andil dakwah dan tarbiyah dapat pahalanya dan nanti inginkan nanti di yaumul qiyamah meraih surganya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin. Ada waktu 10 menit sebelum Isya, monggo. Apakah ada yang mau diutarakan? Sengaja fokus di tema ini ya, saya nggak mau melebar ke tema-tema yang lain. Hanya ya kawan, dikarenakan barakallahu fikum panjang pembahasannya. Baik, sampai kapan atau sampai usia berapa? Sampai kondisi seperti apa orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, baik laki atau perempuan, sampai mati. Sampai mati. Selagi Anda masih hidup dan Anda sebagai orang tua dan punya anak, Anda masih mas'ul terkait dengan anak-anak. Barakallahu fikum. Bedanya ada beberapa hal yang mungkin sudah Anda lepas. Mereka sudah berumah tangga mandiri, ya udah, mereka nafkah sendiri. Anda nggak punya maksud nafkah kecuali diperlukan, dibutuhkan. Ini nggak lepas. Mandiri ya kana, mandiri. Diawasi. Aman, aman. Perlu bantuan, hadir orang tua. Barakallahu fikum. Juga terkait dengan bab tarbiyah, taujihat, irsyadat. Lanjut. Nggak bisa kamu diamkan. Mendapati anak kamu, meskipun sudah berkeluarga, ada hal yang kurang tepat, tegur. Kamu orang tua, tegur. Gitu. Lanjut. Meskipun sudah berkeluarga. Meskipun jadi ustadz. Ini namanya manusia, kadang ada yang salah. Tetap. Ima anakmu mati, ima kamu yang mati, selesai. Sampai akhir hayat. Ini kalau mas'uliyah mada, mas'uliyah tarbiyah dan irsyad. Pendidikan, arahan, bimbingan sampai kita mati. Ngoten nggih. Kalau perkara-perkara harta benda sampai mereka mandiri. Lepas setelah itu dan diawasi. Waduh Ustaz, suwe, lama Ustaz, dawa. Naam. Sepanjang hayat Anda. Makanya ikhlaskan niat yang ikhlas, yang tulus, supaya sepanjang hayat ngurusi mereka berpahala. Tambah panjang usia, tambah banyak pahala. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Untuk anak perempuan, dia menikah. Kalau menikah itu urusan suaminya. Namun tetap orang tua memantau dan mengawasi. Ketika memerlukan bantuan dan orang tua mantunya nggak punya kemampuan, kamu sebagai mertua punya kemampuan, hadir untuk anak putri kamu.
Barakallahu fikum. Tetap dipantau. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang lain. Pun. Sudah apa sih? Sudah belum? Ayo insyaallah ya ikhwan. Khulasahnya ngaji maneh. Semangat taklim, semangat ngaji. Taklim ngaji itu bukan semata-mata untuk kita pribadi. Tapi untuk anak-anak kita juga. Para aba, para ummahat, terutama para ummahat yang memang kesehariannya megang anak-anak. Jadi ummahat yang tangguh, yang berilmu. Kata ngaji anak-anak semangati untuk belajar. Barakallahu. Mana ya? Yang berikutnya penting untuk mengkaji secara khusus bagaimana tarbiyah yang bagus, metodologinya, tata caranya supaya sesuai dengan kondisi anak. Barakallahu fikum. Jangan lupa ta'awun, jangan saling lepas tanggung jawab. Tapi ta'awun. Baik, rasakan bersama, ada error, urus bersama. Barakallahu fikum. Bisa ya? Cukup ya? Cukup. Nah, temanya kan itu toh. Tanggung jawab siapa? Nah, ini keterangannya. Nanti kalau pembahasan lebih yang lainnya lagi. Jangan dipekno kabeh, jangan dikasihkan semua nanti malah melampaui temanya. Allah ya kan? Ini cukup ini. Enggak ditanyakan kan? Jangan dipertanyakan, dipraktekkan. Sebagai orang tua siap-siap untuk mentarbiyah anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang 4 menit persiapan untuk Isya. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.